Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita awali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Hari ini adalah Senin 24 Februari 2025. Mari kita bersama-sama menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan kita renungkan. Diambil dari Injil Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus Yesus penebus kita telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung. Lalu kembali para murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-murid sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari saya diminta ke rumah sakit untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit dan komuni kudus kepada seorang opa. Sampai di depan kamar si opa, sudah banyak orang dan ternyata opa ini sedang didoakan oleh tim doa dari gereja Kristen. Maklum, keluarga besar si opa tidak semuanya Katolik. Saya nunggu dari luar. Dan dari luar saya menunggu sampai saya kaget dengan doa yang dilantunkan sambil berteriak-teriak dan mengatakan, "Hei roh jahat, keluar dari opa." Dia gebuk-gebuk itu, mungkin ranjang si opa. "Keluar dari opa." Saya katakan, "Keluar dari opa." Saya kira si opa ini bisa stres. Mungkin bisa jadi si opa ini lewat gara-gara jantungan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan dikisahkan peristiwa penyembuhan dan pengusiran roh jahat yang dibuat oleh Yesus. Kisahnya sangat menarik.
Ada orang tua yang membawa anaknya yang kerasukan roh jahat untuk memohon kesembuhan. Mereka menjelaskan dengan rinci sakit anak ini, bahwa ia dibisukan oleh roh jahat. Ketika roh ini menyerang, maka anak ini akan berguling-guling di tanah, mulutnya akan berbusa, giginya akan bergertakan, dan tubuhnya akan kejang-kejang. Orang tua ini juga menjelaskan bahwa anak ini sudah dibawa kepada para murid Yesus, namun para murid gagal atau tidak mampu menyembuhkan anak ini. Mendengar itu Yesus bersabda, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di tengah kamu?" Yesus menyatakan hal ini atas kedegilan hati orang banyak yang tidak mau percaya. Mereka sudah melihat banyak mukjizat, mendengar banyak pengajaran dari Yesus, namun mereka masih juga tidak percaya. Bahkan ayah dari anak ini mengatakan, "Jika engkau dapat mentahirkan anak ini." Sampai Yesus mempertegas, "Jika aku dapat, tiada yang mustahil bagi Allah." Inilah kadang keraguan-raguan kita sebagai pengikut Yesus yang kadang-kadang tidak sepenuhnya mengimani, meyakini, dan percaya akan kuat kuasa Allah. Atas jawaban Yesus, ayah dari anak ini mengubah jawaban dari pertanyaan Yesus yang mengatakan, "Jika aku dapat, tiada yang mustahil bagi Allah." Dan ayah ini mengatakan, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Dan Yesus pun menghardik roh jahat itu sehingga anak itu pulih dan sembuh. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon rahmat iman yang penuh dan teguh untuk meyakini, mempercayai akan penyertaan Tuhan, akan rancangan Tuhan, dan kuat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.